warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Yang saya hormati, Bapak Pengampu Mata Kuliah Islam, Sains, dan Peradaban, Bapak Muhammad Wahyudi, yang telah memberikan kesempatan saya untuk membuat video tentang atau membahas video tentang masuknya Islam di Turki. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sejarah masuknya Islam ke Turki. Islam masuk ke wilayah Turki pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Seiring dengan ekspansi kekhalifahan Islam, proses masuknya Islam di Turki tidak hanya melalui penaklukan militer, tetapi juga melalui interaksi budaya, perdagangan, dan penyebaran dakwah. Yang pertama adalah awal masuknya Islam pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Ekspansi kekhalifahan Umayyah. Kekhalifahan Umayyah 661 sampai 750 Masehi memainkan peran penting dalam membawa Islam ke wilayah Anatolia, atau sekarang biasa disebut oleh kita yaitu Turki. Pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, pasukan muslim melakukan ekspansi ke perbatasan Kekaisaran Bizantium yang meliputi Anatolia. Pengepungan Konstantinopel pada tahun 674 sampai 678 dan 717 sampai 718 Masehi, pasukan muslim mencoba mengepung Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium. Meskipun gagal menaklukkan kota tersebut, peristiwa ini memadai awal interaksi antara Islam dan wilayah Anatolia. Yang kedua yaitu peran bangsa Turki dalam Islamisasi. Masuknya bangsa Turki ke Islam. Sebelum memasuki Anatolia, bangsa Turki dari Asia Tengah mulai memeluk Islam pada abad ke-10 Masehi. Salah satu kelompok penting adalah dinasti Seljuk yang memainkan peran besar dalam penyebaran Islam di Turki. Pertempuran Manzikert pada abad ke-1071 Masehi, pasukan Seljuk di bawah pimpinan Alpa Arslan mengalahkan Bizantium dalam pertempuran Manzikert. Kemenangan ini membuka pintu bagi migrasi besar-besaran bangsa Turki ke Anatolia dan mempercepat proses Islamisasi wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga, pengaruh Islam terhadap kemajuan sosial, keadilan sosial, prinsip-prinsip syariah, memastikan keadilan sosial seperti zakat untuk membantu kaum miskin. Integrasi budaya Islamisasi di Turki menciptakan sintesis budaya antara tradisi Turki, Persia, dan Arab, menghasilkan peradaban yang kaya dan inklusif. Keempat, era Kesultanan Utsmaniyah abad ke-13 sampai 20 Masehi. Berdirinya Kesultanan Utsmaniyah. Kesultanan Utsmaniyah yang didirikan oleh Osman I pada abad ke-13 menjadikan Islam sebagai dasar pemerintahan dan identitas negara. Utsmaniyah memperluas wilayah hingga mencakup sebagian besar Timur Tengah, Afrika Utara, dan Eropa Tenggara. Penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453, Sultan Mahed II atau Mahed sang penakluk berhasil menaklukkan Konstantinopel menjadikan ibu kota Kesultanan Utsmaniyah. Pemerintahan ini memadai puncak Islamisasi di wilayah tersebut. Kemudian yang kelima adalah peran Islam dalam kebudayaan Turki. Islam menjadi fondasi utama kebudayaan, seni, dan arsitektur Turki, seperti terlihat pada bangunan masjid megah seperti Masjid Sultan Ahmet atau Masjid Biru dan Hagia Sophia yang diubah menjadi masjid. Meskipun Turki modern ini adalah salah satu negara sekuler, sejak reformasi Mustafa Kemal Atatürk pada abad ke-20, jejak sejarah Islam tetap kuat dalam identitas budaya dan sejarah bangsa Turki. Kemudian kita akan membahas masuknya Islam ke Turki membawa perubahan besar dalam pola pemerintahan dan kemajuan peradaban di wilayah Turki. Mengenai pola pemerintahan dan kemajuan yang terjadi, yang pertama, pola pemerintahan. Islamisasi di Turki memengaruhi sistem pemerintahan terutama dengan diterapkannya prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola negara. Pola pemerintahannya berkembang dapat dibagi ke dalam beberapa fase. Yang pertama itu era Kekaisaran Seljuk
pada abad ke-11 sampai 13 Masehi. Sistem monarik Islam Kekaisaran Seljuk mengadopsi sistem monarik dengan Raja Sultan sebagai pemimpin tertinggi yang dianggap sebagai mewakili Tuhan di bumi. Pemerintahan ini didasarkan pada hukum Islam syariah, tetapi juga memanfaatkan sistem administrasi Persia yang terorganisasi. Deklarasi kekuasaan-kekuasaan seringkali didistribusikan ke gubernur-gubernur lokal atau amir yang bertanggung jawab atas wilayah tertentu. Mereka tetap tunduk pada otoritas sultan. Pemerintahan berbasis ilmu Seljuk mendirikan madrasah untuk mendidik para birokrat dan ulama, sehingga pemerintahan didukung oleh intelektual yang memahami hukum Islam dan ilmu administrasi. Kemudian yang kedua, era Kesultanan Utsmaniyah pada abad ke-13 sampai 20 Masehi. Kekhalifan Utsmaniyah setelah penaklukan Konstantinopel pada abad 1453, Kesultanan Utsmaniyah menjadi pusat kekhalifan Islam. Sultan berperan sebagai pemimpin politik dan spiritual umat Islam. Sistem millet Utsmaniyah menerapkan sistem millet, yaitu pembagian masyarakat berdasarkan agama. Sistem ini memberikan otonomi kepada komunitas non-muslim untuk mengatur urusan internal mereka, selama mereka tetap setia kepada sultan. Sentralisasi kekuasaan pemerintahan Utsmaniyah sangat terpusat dengan birokrasi yang kuat, dipimpin oleh Wazir Agung, Perdana Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada sultan. Kemudian yang kedua itu kemajuan pada era Islam di Turki. Islamisasi membawa kemajuan di berbagai bidang, baik dalam ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, maupun administrasi. Yang pertama, kemajuan ilmu, pengetahuan, dan pendidikan. Pendirian Madrasah Seljuk dan Utsmaniyah mendirikan banyak madrasah yang menjadi pusat pendidikan tinggi, seperti Madrasah Nizamiyah di era Seljuk intelektual muslim. Banyak ilmuwan muslim yang berkembang di wilayah ini, seperti Ibnu Khaldun, sejarawan, dan Al-Farabi, filsuf. Sains dan teknologi, kemajuan dalam astronomi, matematika, kedokteran, dan teknik berkembang pesat di wilayah Patronose Utsmaniyah. Observatorium Istanbul misalnya menjadi pusat penelitian astronomi di abad ke-16. Kemudian kedua, kemajuan seni dan arsitektur. Masjid Megah era Utsmaniyah dikenal dengan pembangunan masjid-masjid megah seperti Masjid Sulaymaniye dan Masjid Sultan Ahmed atau Masjid Baru. Arsitektur ini menggabungkan elemen Islam, Persia, dan Bizantium. Kaligrafi dan seni hias, seni kaligrafi dan hias geometris berkembang pesat, menghiasi masjid, manuskrip, dan istana. Musik dan sastra, sastra sufi seperti karya Jalaluddin Rumi menjadi bagian penting dari warisan budaya Islam di Turki. Kemudian yang ketiga, kemajuan ekonomi. Perdagangan internasional, Anatolia menjadi pusat perdagangan karena posisinya strategis antara Asia dan Eropa. Jalur sutra melewati wilayah ini membawa kemakmuran ekonomi. Sistem pajak yang terorganisasi, pemerintahan Islam mengembangkan sistem pajak yang efisien untuk mendukung administrasi negara dan pembangunan infrastruktur. Kemudian yang keempat, kemajuan militer. Teknologi militer Utsmaniyah dikenal dengan inovasi militer seperti penggunaan meriam besar dalam penaklukan Konstantinopel. Organisasi militer pasukan Janissary Infanteria Elit menjadi simbol kekuatan militer Utsmaniyah. Kemudian, kemunduran dan kehancuran Turki. Khususnya Kesultanan Utsmaniyah terjadi secara bertahap akibat kombinasi faktor internal dan eksternal. Kesultanan Utsmaniyah yang pernah menjadi salah satu kekaisaran terbesar dan terkuat di dunia Islam mengalami kemunduran sejak abad ke-17 hingga akhir runtuh pada abad ke-20. Faktor-faktor utama yang menyebabkan kemunduran dan kehancuran Turki yaitu yang pertama adalah pemerintahan yang lemah, sultan yang tidak kompeten. Setelah era Sultan Sulaiman I, Sulaiman yang Agung, banyak sultan yang tidak kompeten dalam memimpin. Mereka lebih tertarik pada kehidupan istana daripada urusan negara, sehingga kekuasaan sering berada di tangan wazir atau pejabat istana. Korupsi dan nepotisme. Korupsi dalam birokrasi dan nepotisme di lingkungan pemerintahan melemahkan efisien administrasi negara. Kemudian konflik internal dan ketidakstabilan. Pemberontakan lokal banyak di wilayah yang memberontak karena merasa terabaikan oleh pusat kekuasaan seperti Mesir dan Balkan. Sistem millet yang rapuh, sistem millet yang memberikan otonomi kepada komunitas non-muslim mulai memicu pemecahan karena komunitas-komunitas ini lebih loyal kepada kekuatan asing daripada kepada Utsmaniyah. Kemudian ketertinggalan teknologi dan militer. Kurangnya inovasi teknologi Utsmaniyah gagal mengikuti perkembangan teknologi militer dan industri yang berkembang pesat di Eropa.
Kemunduran pasukan Janisari. Pasukan Janisari yang dulunya sangat disiplin menjadi korup dan tidak efektif. Mereka lebih sering memberontak dan menuntut kenaikan gaji, melemahkan stabilitas negara. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama, tekanan dari kekuatan Eropa. Perang dengan Eropa, kelelahan Utsmaniyah dalam berbagai perang melawan kekuatan Eropa seperti Perang Lepanto pada tahun 1571 dan Perang Australia-Turki mengurangi wilayah kekuasaannya. Revolusi industri di Eropa membuat negara-negara Eropa jauh lebih maju dalam teknologi dan ekonomi, sementara Utsmaniyah tertinggal. Kemudian munculnya nasionalisme di wilayah taklukan. Bangkitnya nasionalisme, pengaruh ide-ide nasionalisme dari Eropa memicu pemberontakan di wilayah Balkan, seperti Yunani, Serbia, dan Bulgaria. Hal ini menyebabkan Utsmaniyah kehilangan banyak wilayahnya. Intervensi kekuatan asing Inggris, Prancis, dan Rusia sering memanfaatkan ketegangan internal untuk melemahkan Utsmaniyah dan memperluas pengaruh mereka. Kemudian kekalahan dalam Perang Dunia I. Aliansasi dengan Jerman, Utsmaniyah bergabung dengan blok sentral atau Jerman dan Australia-Hongaria dalam Perang Dunia ke 1914-1918. Kekalahan dalam perang ini mencepat kehancuran Sultan. Perjanjian Versailles 1920 setelah Perang Dunia Pertama. Perjanjian Versailles membagi wilayah Utsmaniyah di antara negara-negara Eropa, meninggalkan hanya sebagian kecil wilayah Anatolia. Yang ketiga, kehancuran Kesultanan Utsmaniyah. Revolusi Turki. Gerakan Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk memimpin gerakan nasionalis Turki yang menentang perjanjian Versailles dan mendirikan Republik Turki pada tahun 1923. Menghapus kesultanan pada tahun 1924. Atatürk secara resmi menghapus sistem kesultanan dan kekhalifahan, mengakhiri sejarah Kesultanan Utsmaniyah. Kemudian modernisasi dan sekularisasi. Atatürk memodernisasikan Turki dengan menerapkan sistem pemerintah sekuler dan mengadopsi model barat dalam bidang pendidikan, hukum, dan ekonomi. Jadi kesimpulannya dari masuknya Islam ke wilayah Turki yaitu kemunduran dan kehancuran Turki atau Kesultanan Utsmaniyah adalah hasil dari kombinasi kelemahan internal, tekanan eksternal, dan perubahan global. Meskipun Kesultanan Utsmaniyah runtuh, Republik Turki yang berdiri setelahnya berhasil membangun kembali identitas bangsa Turki dalam konteks modern. Kesimpulan dari ini adalah Islam masuk ke Turki melalui proses bertahap yang dimulai dari ekspansi kekhalifahan Islam ke wilayah Bizantium, disusul migrasi besar-besaran bangsa Turki yang telah memeluk Islam, terutama setelah kemenangan Seljuk dalam pertempuran Manzikert pada tahun 1071. Islam kemudian berkembang pesat di bawah Kesultanan Seljuk dan Kesultanan Utsmaniyah, menjadikan Turki sebagai pusat peradaban Islam yang sangat penting. Sekian video tentang sejarah masuknya Islam di Turki yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sebagai penutup video ini, marilah kita renungkan bagaimana perjalanan sejarah termasuk masuknya Islam ke Turki memberikan pelajaran berharga tentang kekuatan dakwah, alkulturasi budaya, dan ketahanan peradaban. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua, memperkuat rasa syukur, dan memotivasi kita untuk terus mempelajari sejarah sebagai panduan dalam menghadapi masa depan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.